lama-lama. Bagi yang sedang kredit lunas, mudah-mudahan sampai di lunas ya Allah. Pak Sinte memang. Kemudian anak-anak kita, baik ibu bapak-bapak di rumah, bagi yang belum bisa mengakik dan masuk masjid, mudah-mudahan terjalin masa jiwa. Amin. Baik, untuk pertemuan hari ini judul kajian kita sesuai dengan doa yang diberikan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 29, yang mana doa itu wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, yang artinya berdoalah kamu ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang berkah dan sebaik-baik tempat yang Engkau berikan. Maka untuk menyikapi doa ini agar rumah kita penuh berkah, tempat kita penuh kedamaian, itu nawak dambakan tak Bu? Bu, setiap kita mendambakan tempat tinggal kita damai, tentram, keluarga, anak-anak yang ada bernaung di dalam rumah tersebut ada kenyamanan dan ketentraman, indak walago, indak wacaka, indak parang-parangan, rezeki terbuka. Nah, kiranya ada ini 6 macam penyebab dicabutnya keberkahan di dalam rumah. Sittatun wa wulikotis abwabun fil bait. 6 macam penyebab terkuncinya keberkahan di dalam rumah atau tertutupnya keberkahan di rumah tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Mungkin kita bertanya, kadang-kadang kita mengalami ba'a rumah awakku diangik sesuatu-nya. Ba'a rumah awakku kadang-kadang ndak betah saja. Suami awak, istri awak, binantu awak, keluarga awak. Kemudian kenapa setiap rezeki awak tinggal di rumahku ndak ada? Nah, kita selusuri apabila ada salah satu yang 6 ini, berkemungkinan besar keberkahan rumah tersebut tertutup. Yang pertama, yaitu di dalam rumah tersebut ada seseorang yang tidak pernah sholat. Jadi kalau ada salah seorang saja binantu atau anak awak ala balik dan berakal yang tidak pernah mengerjakan sholat, atau karajonya bajudi, bampuk, baca ruik, atau sabu-sabu segala macam, tidak pernah sholat sekali halahnya doh. Nah, orang yang seperti itu akan terjauh keberkahan dan setan akan mendekat. Kenapa? Karena di sana adalah solat itu as-solatun nurun. Solat itu adalah mendatangkan cahaya di dalam rumah dan ibadah. Dan orang yang solat sudah bisa diprediksi 90% dia apa yang ia lakukan, dia selalu berdoa kepada Allah. Orang solat adalah selalu orang yang mengingat Allah. Sementara kalau ada orang tak sholat, hanya jauh dari itu. Dan orang yang jarang berdoa kepada Allah, maka bala bencana sering mudah masuk ke rumah tersebut. Dan Rasulullah, di zaman Rasulullah tersebut, pernah Rasulullah mengkiaskan atau memberi percontohan betapa dilaknatnya orang-orang yang tidak sholat dan dijauhi oleh para malaikat. Kenapa? Karena dahulu kala pernah seseorang diceritakan oleh
para kalangan istimewa ulama bahwa seseorang ada yang bernazar ingin apabila sehat anaknya, inyo akan bernazar meminum pipis makhluk yang diharamkan atau binatang yang diharamkan oleh Allah. Jadi anakku lalamu sakit, tidak sehat-sehat. Ternyata nazar yang seperti itu diijabah, dites oleh Allah. Ayo sehat anaknya Pak, Bu. Nyamu nazar. Kalau ambo sehat, anak ambo menazar minum pipis berupa yang binatang berkaki 4. Tahu. Saya lawat Bu Pak. Jadi ayo dikabulkan oleh Allah. Kemudian ketika dikabulkan, ayolah takwi minum pipis. Oh, binatang yang berkaki 4 tu Pak. Nak taluk dak mu rasanya. Kau mau fikir-fikir calik yo hariang. Jadi ketika itu mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ambo lah talampek kata bernazar. Tanpa pikir panjang, tanpa sengaja. Dia terlalu berharap anak ambo sembuh. Ndak ambo pikirkan nazar ambo tersebut apakah bermudarat kepada diriku. Kiranya ketika itu kata Rasulullah, Pak, kalau engkau ingin menepati nazar engkau tersebut, engkau tampunglah dengan ember atau dengan tada atau dengan bejana. Apabila air hujan ada seseorang yang tidak sholat di rumah tersebut, engkau tampung, engkau minum. Lasamu engkau menepati nazar engkau meminum air pipis makhluk yang bernama yang diharamkan berkaki 4 itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu status Bapak. Jadi kalau orang yang tidak sholat, lingkaran rubahnya lebih haram dari binatang kaki 4. Itulah kira-kira. Jadi kalau ibarat makhluk kalbun atau yang dinamakan makhluk kaki 4 itu dijauhi oleh para malaikat. Begitu juga kalau ada binantu nak solat, baca cakak nyumpamunya je suaminya, suami je istri, maka nasihatilah, cubalah solat, laksanakan perintah Tuhan. Tapi nyo bajudi bampuk jo. Namanya bajudi baik binantu baik suami kita Bu Pak, kalahnya bikin penasaran, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan, ya Pak. Kalau judi itu, kalau kalah penasaran, santale, insyaallah menang. Kalau menangnya bikin ketagihan, anak mencandung. Ibarat makan sesabu, Pak. Gitulah kira-kira. Jadi kenapa orang yang tidak sholat pintu keberkahan rumahnya tertutup? Karena Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Dan ini adalah kalimat amar atau perintah. Allah suruh makhluk itu salat yang namanya insan sebagai abdan syakurah, hamba yang tahu terima kasih. Jadi orang yang sholat berarti orang yang mengenal untung kepada Allah. Orang yang tidak sholat berarti tidak mengenal untung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena suatu hari Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, oleh istri Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin terus sholat padahal engkau telah dijamin masuk surga? Jawaban Rasulullah hanya satu. Walaupun aku telah dijamin masuk surga, abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang tahu terima kasih. Jadi kalau orang yang tahu terima kasih, janji Tuhan, ista'azzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, jikalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Jikalau engkau kufur atau ingkar dengan perintah Allah, azab Allah maha pedih.
itu Pak. Nah, di situ bunganya dari pintu keberkahan rumah itu ditutup karena orang tidak sholat tersebut. Jadi kalau keluarga itu sholat semuanya, maka akan terbangun al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, itu Pak. Jadi kalau lenda ado, kalau melenda ado, orang yang tidak sholat di rumah ibu bapak, nah itu diperiksa aman. Tapi kalau rumah itu tidak sholat, nah itu perlu dievaluasi dia acok batangka, dia acok ndak beta suami istri ke rumah. Nah. Kemudian yang kedua, orang yang rumahnya itu diangkat keberkahan atau dikunci pintu keberkahan oleh Allah adalah orang di dalam rumah itu tak pernah baca Al-Quran. Jadi orang yang selalu baca Al-Quran itulah orang yang berjalan di jalan Allah, yang menghidupkan ayat Allah di dalam tubuhnya. Karena ada doa Al-Quran itu, khatam Quran itu, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Tuhanku, Allahumma arhamna, berilah kasih sayang cahaya Al-Quran kepadamu. Waj'alhu lana, dan jadikanlah imam Al-Quran itu sebagai imam, wa nura wa huda, cahaya petunjuk. Nah, itu cahaya Al-Quran itu akan bersinar di rumah itu. Apapun pengaruh sihir, kubojian, tubalahu, Pak, akan tertolak. Jadi kalau tidak ada orang di dalam rumah itu pernah baca Al-Quran, kata Rasulullah, orang tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat, rumah itu diibaratkan kuburan, setan banyak. Nah, itulah kira-kira Bapak. Jadi untuk supaya andaikan kita menghadapi sering ketidaknyamanan di dalam keluarga atau batangka, tidak tentram sehati, tidak damai serumah tu angek suasana, jangan kita berprasangka buruk terlebih dahulu. Oh, rumahku akan naik boji dulu, atau rumahku rasa ada ditanam di orang. Jangan kita berprasangka buruk, tetapi hasibu ampusikum qabla an tuhasibu. Hitung-hitung diri kita sebelum diperhitungkan Tuhan. Artinya koreksi apa yang kita perbuat selama di rumah itu, tidak ada menyalahi atau melanggar perintah Allah yang termasuk yang 6 ini. Lai baca Quran, lain tidak tinggal sholat di dalam rumah tu, lai ada baca Quran. Kalau tidak ada sholat, tidak ada baca Quran dalam rumah itu, wajar suasana rumah itu dimasuki oleh sihir, setan, dan segala macam yang bersifat yang mengganggu pikiran. Jadi kalau ada umpamanya pertengkaran di rumah, kalut hati nak beta saja tinggal di rumah tu Bapak, atau kacau pemikiran diuji oleh Allah dengan ekonomi atau dengan masalah lain, masalah yang nak membuat awak tidur, pagi minta malam, malam minta pagi, pagi minta siang. Nah itu kira-kira Bapak, maka ambillah wudhu, baca Al-Quran dengan hati yang tenang, insya Allah Al-Quran sifaul mu'minin. Al-Quran menjadi obat bagi orang yang beriman. Ya Bu? Nah itu yang kedua. Jadi yang kedua yang menyebabkan keberkahan rumah itu adalah jauh dari bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, apabila rumah itu sering bertengkar suami istri. Nah, jadi kalau tidak ada sholat, tidak ada baca Quran, jiwa antara suami istri dan keluarga itu akan nilai kesabaran yang tertancap di dalam hatinya tidak ada. Karena sholat, baca Al-Quran
menetralisir, mengamalkan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati awak. Karena yang menyinari hati dan jiwa perasaan awak itu adalah dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau ingin menyinari diri dan keluarga awak, sinari dengan perintah Tuhan surat Al-Baqarah ayat 17. Mathaluhum kama salil lazis tauqoda nara. Seumpama seperti orang menyalakan akan api. Kalau dulu tuh lampu-lampu listrik kok ndak do. Kalau di masa-masa Rasulullah. Mathaluhum kama salil lazis tauqoda nara. Kalau ingin tarang, tarangi. Hidupkan yang ada di dalam jiwa awak dulu. Jangan redupkan dengan sifat iri dan dengki, sombong, takabur. Hidupkan dengan taat kepada Allah. Maka mathaluhum kamathalil lazis taqoda nara, seumpama seperti orang yang menyalakan api. Falamma ada asma haula, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya. Nah, kalau lawa idikkan cahaya di dalam diri dan keluarga awak dengan solat baca Quran, maka cahaya itu akan menghancurkan kegelapan. Ada hati nang galo, hati nang kusuk dengan awak dakek ka Tuhan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padaku, aku akan dekat kepada hamba yang dekat padaku. Karena janji Allah, hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penjaga adalah Allah, sebaik-baik penolong adalah Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah yang maha besar, ibu bapak. Dan Allah itu maha kaya dari segalanya. Jadi kalau ada nanduo ko, insya Allah dalam rumah itu akan aman. Tapi kalau umpama tidak ada sholat, tidak ada baca Quran, kemungkinan besar akan terjadi yang ketiga ini, yaitu bertengkar suami dan istri. Suasana rumah itu menjadi panas. Jadi kalaulah baca Al-Quran, cuba pak berwudu, baca Quran ketika hati sedang kalut, nak berang sepangana tu, nak nyaman di rumah, cuba baca Al-Quran di malam hari. Setelah baca Al-Quran, kok baca surat Yasin bu pak, sampai tamat surat Al-Kahfi, berdoalah kepada Allah, kadukan permasalahan kita kepada Allah. Insya Allah ketika kita berdoa, rasa kehadiran Allah ada dalam hidup awak, dan kita takkan pernah takut menghadapi kehidupan tubuh pak. Karena kita yakin bahwa yang memperbuat kok boleh bahkan tak padi pacah bala dalam perahu, kok boleh bahkan tak hati kehendak Allah Ta'ala malakul. Apa? Ya pak. Innallaha fi'lul liman yurid, bahwa sesungguhnya Allah itu apapun yang ia lakukan, dia kuasa atas kehendaknya yang dia perbuat. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Nah, itu yang ketiga. Jadi lalu pak tiga. Yang pertama yaitu orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, orang yang dalam rumahnya itu tidak pernah baca Quran. Yang ketiga, sering bertengkar suami istri. Karena pada hakikatnya orang yang memutuskan silaturahim, suami dan istri, anak dan menantu, isnani la yanzurullaha ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahimi wa jaruswa. Kan hari kiamat nanti dua macam yang tidak pernah dilihat oleh Allah memutuskan silaturahim, bertetangga dengan jalan yang buruk. Kalau ingin jual tak buka pintu rahmat itu. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ufirolahuma ayyatafarriqan. Bila bertemu seorang suami atau istri atau mukmin laki-laki sama mukmin laki-laki, mukminah perempuan sama mukminah perempuan, selama belum terlepas jabatan tangannya saling bermaafan, maka Allah berikan surga atau kebaikan selama berjabatan hatinya bersih tersebut. Tapi kalau ada nang kusi artinya nak berang saja, kok udah wak pekarajo, arti wak panen saja, indak fokus dalam bekerja. Tiba di kantor, kalau marabo-rabo saja, salah sakit kawan, ditempeleng kepala kawan. Kan pak? Jadi kalau umpamanya di dalam keluarga, aduh tangka istri suami minta maaf,
istri pada suami dan junjungan kita, dan tidak pula dinyatakan hina seorang suami saling memaafkan kepada istrinya. Jadi kalaulah ada hati nan barasih, apapun yang engkau lakukan Allah muluskan dalam kehidupan. Tapi kalau ada hati yang kusik di bawah bakar raja, apapun yang engkau lakukan maka ditutup pintu keberkahan. Yang keempat, di rumah itu jauh dari orang yang beristighfar kepada Allah. Orang yang jarang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu termasuk orang-orang yang sombong merasa dirinya yang betul tarwih. Tapi kalau orang yang beristighfar kepada Allah, Allah selalu dekat kepadanya. Karena kalau awak umpamanya ada salah pada orang tua, awak jawab tangan orang tua, bu, pak, maka hati orang tua kita akan menjadi bahagia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mengadakan tangan, merendahkan hati, Allah akan hadir di saat kita duka maupun suka, di saat susah maupun derita. Tuhan itu akan hadir kepada kita. Namun kalau tidak ada berkomunikasi ke Tuhan, baik berkomunikasi kami tua, berkomunikasi dengan anak dan istri, rasa kedekatan itu tidak ada. Iya tak Pak? Jadi kalau sering komunikasi, sering minta ampun, sering bermaafan, maka kedekatan itu akan ada. Gitu juga rahmat dan keberkahan Tuhan di dalam rumah. Kalau andaikan kita saling bermaafan, andaikan kita tidak bertengkar, maka keberkahan Tuhan itu. Andaikan kita sering minta ampun kepada Allah, maka Allah dengan otomatisnya akan senang menjaga kita. Dan nafsu al-ghadabu minasyaiton. Marah itu adalah bagian dari setan. Kalau ada orang yang suka berang-berang saja di rumah, marah botiok sabanta saja, maka setan akan hadir di sana. Kalaulah setan yang hadir, dia akan membisikkan sesuatu adu domba, fitnah, dan pintu rezeki termasuk akan tertutup. Nah, itu Pak. Jadi istighfar kepada Allah. Kalau sering istighfar, setan akan menjauh, rahmat Tuhan akan dekat. Kemudian yang kelima adalah orang yang sering membazir. Membazir, Pak. Karena di dalam surat Al-Isra ayat 27, innal mubazzirina ihwana syayatin anu li rabbihi kafurah. Kata Tuhan, sesungguhnya mubazir itu adalah sahabat setan. Dan bahwa sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah termasuk orang-orang yang ingkar kepada Tuhan. Jadi ingkar dengan nikmat Tuhan. Lamura rasaki, ladagi makan, ladagi bareh, namun bareh itu tidak ketika ala dimasak oleh suami istri yang tercinta atau mintuwa nasi lama kemudian tidak dihabiskan tinggal separuh, Pak. Maka ini termasuk sering orang itu membuang-buang apa yang diberikan nikmat oleh Allah, maka hal ini akan menjadi sahabat setan dan dimurkai oleh Allah. Rahmat dalam rumah keberkahan itu akan jauh. Karena orang yang mubazir itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Dia disinggung pula oleh surat Ibrahim. Rasakan azab Tuhan kalau tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau lagi bersyukur, lagi dibaca doa alhamdulillahirabbil alamin, lagi dihabiskan apa yang diberikan oleh Tuhan. Ibarat orang, Pak, kalau awak diagih oleh tetangga awak, atau keluarga awak tarimu dengan senyuman, dengan bahagia, senyum Pepsodent. Kira-kira Pak, senang tak orang lagi itu? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak membazirkan apa yang diberikan oleh Allah, kita makan dengan rasa berterima kasih, dengan ucapan alhamdulillah. Nikmat Tuhan akan datang dan keberkahan di dalam rumah tersebut akan selalu dilimpahkan terus menerus oleh Allah. Kemudian yang keenam adalah orang yang dirubah itu
banyak kotoran bermalam-malam, atau rumah itu tidak pernah dibersihkan pamalih merasa rumah. Ada tulang-tulang yang sudah makan nyuseraan ndak nyusapu dah kan ada loh. Baik istri nampak malih kayak Pak ya nak, atau minantu pamalih, ada tulang-tulang nasi atau tulang-tulang dari ikan sudah makan anjur lihat-lihat sendak pernah disapukan. Kadang laba-laba, sarang laba-laba anjur biang saja terlihat kotor. Nah, yang kotor ini adalah disenangan syaitan. Makanya dikatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, ciri orang beriman tindaknya itu ada dilihat kebersihan di dalam dirinya. Terindikasi nampak barasih naungan wajahnya, barasih rumahnya, barasih zahirnya, barasih batinnya. Nah, itu akan hidup cahaya Allah di dalam kehidupan, baik di dalam rumahnya akan menjadi lentera cahaya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, jadi kalau andaikan rumah itu contohnya, jangan pernah di rumah itu tulang belulang beseraan. Kalau tulang belulang atau tempat pembalut ibu-ibu jangan diserak-seraan. Kalau pembalut tulang belulang itu adalah sangat disenangi dikunjungi oleh setan. Rumah itu akan sering kesurupan jin dan makhluk-makhluk halus atau sihir dan santet murah kembali. Nampak dia busuk-busuk, tersanang setan. Alaba malam-malam indak diberasihan sehingga kamar busuk. Alaba bauan dek rokok nak diberasihan, babauan dek tulang belulang nasi. Imah ala bau gua. Sarok-sarok plastik bau gua di dalam WC. Kalau macamnya, maka di sanalah setan akan mudah bertengger. Dan di saat itu, maka kadang-kadang sering rumah itu banyak anak-anak atau keluarga yang kesurupan dan tidak nyaman dan tidak tentram. Karena fil jismi sani akli sani, dalam tubuh sehat terdapat pikiran sehat. Jadi itulah kira-kira Bu Pak, 6 yang membuat terhambatnya keberkahan rumah atau dicabutnya keberkahan rumah oleh Allah. Yang 6 tadi Bu Pak, kita ulangi. Yang pertama, di dalam rumah itu tidak pernah sholat. Yang kedua, di dalam rumah itu tidak pernah baca Al-Quran. Yang ketiga, di dalam rumah itu tidak pernah beristighfar. Yang keempat, di dalam rumah itu sering suami istri bertengkar. Yang kelima, di dalam rumah itu sering mubazir atau membuang-buang apa yang diberikan oleh Allah sebagai nikmatnya. Yang terakhir, yang keenam, di rumah itu sering bermalam-malam banyak kotoran atau yang bersifat berbau busuk yang akan disenangi setan. Nah, itulah